Keutamaan memuliakan saudara muslim dan ancaman bagi yang menghinanya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah SWT menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah SWT akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Dalam hadis lain disebutkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat. Barang siapa membuka aib saudara muslimnya, maka Allah SWT akan membuka aibnya, sehingga Allah SWT mempermalukannya di dalam rumahnya sendiri karena aibnya. Dari riwayat Ibnu Majah. Masih banyak hadis yang semakna dengan hadis di atas. Oleh karena itu, para dai hendaknya selalu menutup aib saudaranya, dan yang lebih penting bagi menjaga harga diri saudaranya tersebut. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa tidak membela saudara muslimnya ketika harga dirinya dijatuhkan, maka Allah SWT tidak akan mempedulikannya ketika ia sangat memerlukan bantuannya. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, riba yang paling buruk ialah menjatuhkan harga diri seorang muslim. Banyak riwayat yang menyatakan ancaman keras karena menjatuhkan harga diri seorang muslim. Oleh karena itu, para dai dalam mencegah kemungkaran jangan sampai membuka aib saudara muslimnya sehingga menjatuhkan harga dirinya. Cara menyampaikan nasihat yang benar adalah menasihati manusia secara tertutup untuk kesalahan yang dilakukan secara tertutup, dan menasihati secara terbuka untuk kesalahan yang dilakukan secara terbuka. Dalam usaha mencegah kemungkaran, hendaknya kita tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menutupi aib. Kalau tidak, bukan kebaikan yang kita dapatkan, tetapi justru kita akan mendapatkan dosa. Agar tidak berakibat buruk, kita harus menyampaikan nasihat-nasihat itu dengan cara yang baik, sehingga orang yang melakukan kesalahan tidak merasa malu. Lebih jelasnya, sesuai dengan perintah Allah SWT, kita tetap harus tegas memperingatkan orang yang bersalah, tetapi jangan sekali-sekali mengabaikan sopan santun dan adab yang baik. Firman Allah SWT, berkatalah kamu kepadanya dengan lemah lembut. Seorang pemuda datang kepada baginda Nabi SAW dan berkata, izinkanlah aku berzina. Mendengar perkataan itu, marahlah para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi beliau bersabda kepada pemuda itu, kemarilah, apakah kamu ingin jika seseorang berzina dengan ibumu? Ia menjawab, aku korbankan diriku untukmu. Tentu aku tidak ingin. Baginda Nabi SAW bersabda, orang-orang pun tidak suka ibunya dizinai. Apakah kamu ingin jika seorang berzina dengan anak perempuanmu? Ia menjawab, aku korbankan diriku untukmu. Tentu aku tidak ingin. Beliau bersabda, orang-orang pun tidak ingin anak perempuannya dizinai. Demikianlah baginda Nabi SAW menanyakan hal yang sama mengenai saudara perempuannya, bibinya, sepupunya, dan sebagainya. Lalu beliau meletakkan tangannya di atas dada pemuda itu dan berdoa, ya Allah, sucikan hatinya, ampunilah dosanya, dan lindungi ia dari zina. Perawi hadis ini mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada perbuatan yang lebih dibenci pemuda itu daripada zina. Kesimpulannya, para dai hendaknya selalu berdoa, bersopan santun, menasihati secara halus, rendah hati, dan memperlakukan orang lain dengan cara yang kita sendiri suka jika diperlakukan demikian. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama apa hadis dari Rasulullah SAW, yaitu tentang memuliakan saudara muslim. Insyaallah kita dikasih kepahaman dan diberkati oleh Allah SWT untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Untuk kesimpulan majlis, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.